Keluarga Wijaya baru saja pindah ke sebuah rumah tua yang terletak di sebuah desa terpencil, tidak jauh dari sebuah kuburan yang sepi. Rumah itu tampak besar dan kokoh meski sedikit usang. Mereka tidak tahu bahwa tempat baru mereka tinggal menyimpan rahasia yang kelam. Sebuah sejarah tragis yang telah terkubur selama bertahun-tahun, tersembunyi di balik dinding-dinding rumah dan di bawah tanah kuburan yang tampak tenang. Pada awalnya, kehidupan mereka tampak normal. Ayah, Budi Wijaya, seorang pria pekerja keras, dan istrinya, Indah, bersama kedua anak mereka, Rina dan Dika, beradaptasi dengan lingkungan baru mereka. Namun, semakin lama mereka tinggal di rumah tersebut, ada rasa tidak nyaman yang terus menghinggapi. Meskipun cuaca cerah, seringkali suasana di sekitar rumah terasa dingin dan mencekam, seolah ada yang mengawasi mereka dari kejauhan. Malam itu, Budi dan Indah memutuskan untuk mengadakan ritual sederhana untuk membersihkan rumah dari kemungkinan energi negatif. Mereka mengundang seorang dukun dari desa yang memberikan petunjuk untuk melakukan upacara di sekitar kuburan yang terletak tak jauh dari rumah mereka. Budi merasa sedikit cemas, namun demi kebaikan keluarga, ia mengikuti saran tersebut. Malam hari, mereka pergi ke kuburan. Dika dan Rina, meskipun penasaran, tetap tinggal di rumah, tak tahu bahwa sesuatu yang mengerikan tengah menanti. Setelah menyiapkan sesajen, Budi dan Indah mulai melakukan ritual. Mereka memohon agar rumah mereka terhindar dari segala gangguan. Namun, saat mereka selesai dan hendak beranjak pulang, mata Budi teralih ke sebuah batu nisan tua yang berada di ujung kuburan, tersembunyi di balik pohon besar. Yang membuat Budi terkejut, di atas batu nisan itu, tampak darah yang mengalir perlahan. Dalam kegelapan malam, darah tersebut berwarna merah pekat, kontras dengan batu yang sudah berlumut. Budi mendekat, matanya tak bisa lepas dari pemandangan mengerikan itu. Apa ini? Gumamnya, hampir tak percaya. Budi berusaha menghapus darah itu, tetapi darah tersebut seolah tak mau hilang. Justru semakin banyak darah yang keluar, membasahi seluruh permukaan batu nisan. Di tengah kepanikan, Budi merasa angin yang berhembus kencang, menyuarakan bisikan yang tidak bisa dimengerti. Sesaat kemudian, seolah ada tangan yang menahan dadanya, membuatnya sesak napas. Ia berlari ke arah Indah yang sedang khawatir menunggunya. "Kita harus pergi dari sini," kata Budi dengan suara bergetar. Setibanya di rumah, mereka merasa tidak tenang. Beberapa hari kemudian, peristiwa-peristiwa aneh mulai terjadi. Pintu-pintu rumah sering terbuka dengan sendirinya, suara langkah kaki terdengar di malam hari, dan seringkali Budi atau Indah merasa ada yang berdiri di belakang mereka saat sedang di ruang tamu. Namun, yang paling mengerikan adalah mimpi-mimpi buruk yang datang pada malam hari. Rina, yang paling sensitif terhadap hal-hal gaib, mulai melihat sosok-sosok aneh di sekitar rumah. Seringkali, ia melihat bayangan melintas di kaca jendela, atau mendengar suara tawa yang mengerikan, meskipun tak ada seorang pun di dekatnya. Suatu malam, Rina mendekati pintu kamar orang tuanya, hanya untuk menemukan sesosok tubuh hitam berwajah rusak yang berdiri di lorong, matanya memancarkan kemarahan yang tak terlukiskan. "Rina, jangan lihat mereka!" teriak Indah, menarik anaknya ke dalam kamar. Keesokan harinya, Budi mencari tahu lebih jauh mengenai kuburan di dekat rumah mereka. Setelah berbicara dengan penduduk setempat, ia menemukan sebuah cerita kelam. Ternyata, kuburan itu dulunya adalah tempat peristirahatan bagi mereka yang meninggal secara tragis. Banyak orang yang dibunuh dengan cara yang sangat kejam, dan beberapa dari mereka dikuburkan dengan cara yang sangat tidak wajar, mereka yang belum sempat mendapat penghakiman. Atau yang dibunuh karena alasan tak jelas. Kuburan itu ternyata menyimpan banyak misteri yang belum terpecahkan. Dan menurut legenda, darah yang muncul di batu nisan menandakan kebangkitan roh-roh yang menginginkan balas dendam. Keluarga Wijaya kini merasakan kutukan itu. Setiap malam, suara-suara aneh semakin keras. Pintu-pintu yang terkunci sendiri, benda-benda yang bergerak tanpa sebab, dan bau busuk yang menyengat datang dari ruang bawah tanah yang tidak pernah mereka buka.
Hantu-hantu itu tidak hanya datang pada malam hari, tetapi mulai menunjukkan diri di siang hari, berusaha menakut-nakuti mereka. Suatu malam, Dika berani turun ke ruang bawah tanah. Di sana, ia menemukan sebuah buku tua yang berdebu. Di dalam buku itu terdapat ritual untuk mengakhiri kutukan yang mengganggu keluarga mereka. Namun, untuk mengakhiri kutukan tersebut, mereka harus mengorbankan sesuatu yang berharga, yang akan memakan korban. Malam itu, Budi, Indah, dan kedua anak mereka berdiri di kuburan, di depan batu nisan yang berdarah. Mereka mulai melakukan ritual yang ada dalam buku tersebut, dengan penuh harapan agar kutukan itu berakhir. Namun, saat mereka hampir selesai, tanah di bawah kaki mereka bergetar hebat. Sosok-sosok yang terbangun mulai muncul, berwajah rusak dan penuh kebencian. Darah kembali keluar dari batu nisan, semakin banyak, dan para hantu itu melangkah maju. Namun, pada saat itu, Dika melakukan pengorbanan dengan cara yang tak terduga. Ia melepaskan cincin warisan keluarga yang selama ini dipakai oleh neneknya, sebagai tanda bahwa mereka siap melepaskan masa lalu yang kelam. Dengan pengorbanan itu, kutukan pun akhirnya terputus. Sosok-sosok itu mereda, darah yang memenuhi batu nisan mulai mengering, dan tanah kembali tenang. Namun, ketika keluarga Wijaya kembali ke rumah mereka tahu, meskipun kutukan telah berakhir, bayang-bayang masa lalu akan selalu mengintai mereka. Dan batu nisan berdarah itu, akan selalu menjadi pengingat dari kisah kelam yang tersembunyi di balik tanah yang tampaknya tenang.